misi dagang, misi menjadi potensi untuk pemasaran. Elo sama elo rewa. Seorang birokrat murni kan itu, dari lahir dari lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Bandung. Bisa disampaikan secara singkat gitu, kok bisa tersesat di Tanjung Jabung Timur seperti apa nih? Silakan Pak. Dan masuknya sebelum Tanjung Jabung saya sudah masuk di Pemda Tanjung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung. Masih sebelum pemekaran. Sebelum ada pemekaran, yaitu tepatnya tahun 1990, langsung mendapat tugas di kecamatan paling ujung, yaitu di Kecamatan Sadu. Ya, kurang lebih hampir 6 tahun saya di Sadu. Tinggal di sana? Tinggal di Sadu sendiri, tepatnya di Sungai Lokan. Waktu itu masih kantor perwakilan kecamatan namanya, dan waktu itu camat induknya masih Kecamatan Nipapanji. Sudah berisi belum? Masih bujangan. Saya ditugaskan di Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung sebelum pemekaran. Setelah mengabdi 6 tahun itu, saya mencoba mengembangkan ilmu. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh Bupati saya itu untuk melaksanakan tugas belajar menambah ilmu administrasi negara di ST Alan Bandung. Mulai tahun 1996 sampai tahun 2000. Selesai dari ST Alan, saya mengabdi kembali dan menjadi ASN di Kabupaten Pemekaran, yaitu Tanjung Jabung Timur. Di tepatnya saya tugas di bagian pemerintahan, staf di pemerintahan, terus menjadi Kasubag, 3 di Kasubag pemerintahan itu saya 2 saya jalani, Kasubag otonomi daerah, Kasubag tata pemerintahan. Kurang lebih di sana mencapai 6 tahun, terus saya pun alhamdulillah dipercaya menjadi salah satu kepala bidang di Dinas Perindustrian Perdagangan. Di Perindak sendiri saya menjadi Kabid dan Sekretaris Dinas, Peltu Kepala Dinas. Terus saya tahun 2012 saya ditarik kembali menjadi Kabag Pemerintahan sampai tahun 2016. 2017 alhamdulillah dibuka lelang jabatan. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh Pak Bupati Romi. Asesmen juga dulu. Ikut asesmen, ikut lelang. Ingin menduduki jabatan eselon 2 harus ikut lelang jabatan. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh pimpinan oleh Pak Bupati Romi untuk menduduki menjabat kepala dinas perindustrian perdagangan. Dan alhamdulillah April nanti tanggal 17 April saya sudah 5 tahun. 5 tahun. Pengen pindah Pak? Jelas akhir tahun kemarin kami ikut lagi asesmen sesuai dengan ketentuan untuk eselon 2 wajib ikut asesmen pejabat yang sudah 5 tahun diwajibkan. Nah, apakah nanti itu kewenangan pimpinan, terus kita tetap bekerja dan mengabdi dan harus loyal kepada pimpinan. Kan begini, pemerintahan Bang Roni Haryanto ini kan beliaunya itu kan akselerasinya kan kencang kan, akselerasi ya, jadi kecepatan gerak dan sebagainya dia miliki itu kan itu. Bagaimana menyikapi akselerasi dari Bang Roni yang kencang kan itu? Abang sendiri selaku OPD-nya eksekusinya juga harus kencang atau seperti apa? Ya, ini awal-awal kan gitu. Ya, untuk mengejar akselerasi pimpinan maka kami harus berpacu dengan mekanisme kami di Disperindak. Kami bentuk tim, ialah tim, karena terus terang tanpa adanya kerjasama yang baik, tim kerja yang sulit untuk melaksanakan tujuan yang telah kita mengacu ke visi-visi kepala daerah. Itu yang kami kejar. Nah, terus terang kami bersama tim, kami tidak membedakan antara kabit, antara satu sama kami, tidak. Saya pengen Perindak itu harus menyatu, kolektif, dan timnya sama-sama bekerja. Tidak ada yang terpincang masalah, karena terus terang dinas Perindak ada 3 bidang, yang terdiri dari bidang kabit bidang industri, terus bidang perdagangan dan bidang pengelolaan pasar. Itu harus 3 sinergi dan 1 sekretaris dinas. Kami berat tim kerja kita harus kuat, harus bisa mengimbangi kecepatan yang diminta oleh pimpinan. Kalau bicara dari visi Bupati sekarang itu,
itu untuk mensejahterakan rakyat atau merakyat gitu ya. Salah satu unsurnya kan di sektor ekonomi. Artinya di bidang perindak ini kan pasca produksi. Iya. Nah, kiatnya seperti apa ini? Untuk artinya kan ada industri rumahan, industri rumah tangga dan sebagainya. Pasca produksi yang terus digerakkan di perindak seperti apa? Iya, alhamdulillah semenjak kita akui selama 2 tahun ini kita COVID, tetapi untuk peningkatan ekonomi home industri, industri kecil itu tetap menggeliat. Nah, untuk dengan adanya ekonomi industri kecil ini, kami mengharapkan kami dari selaku pembina IKM kecil kan kita berpacu bagaimana untuk memberi pembinaannya terhadap ekonomi kecil, terus memberi bantuannya, untuk memberi fasilitas terutama terus terang selama ini dari Dinas Perindak ya, kami memacu itu kami membantu IKM itu merupakan fasilitas seperti perizinan ya, fasilitas perizinan itu kita masalah untuk standar perizinan seperti harus memiliki PIRT, memiliki standar halal. Nah, bahkan ke depan bagaimana produk itu pun kita usahakan menjadikan menjadi hak intelektual. Ke depan kita pacu seperti itu sehingga punya daya saing, karena kepingin produk-produk lokal kita yang menjadi produk unggulan lokal itu bisa juga sampai ke menjadi produk nasional, itu kepingin kita. Dan alhamdulillah untuk beberapa produk unggulan seperti kita punya opok, itu ada produk kayu api unggulan itu sudah sampai, bahkan sudah sampai ke luar dari Tanjung Jabung Timur. Dan kita akui juga masih ada beberapa kelemahan. Salah satu yang bikin kita kelemahan itu yaitu dari segi packaging, kemasan. Namun kami berusaha bagaimana kemasan itu memiliki daya tarik sendiri, sehingga itulah menjadi promosi para konsumen yang selama ini pengrajin itu kurang mempromosikan, dan dari kemasan itu bisa menjadi daya tarik. Kita mengharapkan para IKM itu usahakan punya packaging yang standar, bisa menjamin produk di dalamnya aman, sehat, dan harusnya memiliki beberapa standar seperti harus punya PIRT, harus punya logo halal, dan yang lebih terpenting harus memiliki waktu kadaluarsa kapan. Itu harus seperti produk makanan, dia harus menyebutkan keadaan luarsanya tanggal berapa, bulan berapa. Nah, karena kita harapkan masing-masing konsumen harus menjadi konsumen cerdas, jangan sembarang membeli, apalagi produk makanan. Nah, yang IKM kami harapkan seperti itu juga, harus menampilkan komposisi makanan itu terbuat dari apa. Kebanyakan dari IKM itu problem yang dihadapi apa? Kalau Bapak terjun ke lapangan itu tanya itu yang dihadapi IKM apa sih? Sebenarnya yang dihadapi IKM ada 2 faktor. Pertama terkait masalah pemasaran produk sama permodalan. Berarti kalau produksi mereka gampang-gampang. Kalau produksi ya, untuk produk lokal sudah alhamdulillah. Untuk produksi juga sekarang bermasalah masalah pemasaran. Nah, pemasaran. Kalau untuk sektor pemasaran memang itu kewenangan kami, harus membantu bagaimana memasarkan produk. Ya, salah satunya kami memasarkan produk melalui promosi pameran. Memang kita akui 2 tahun ini produk kegiatan pameran kita agak berkurang karena kondisi COVID. Tapi insya Allah mulai tahun ini kita sudah awal tahun kita mengadakan promosi dalam rangka HUT ulang tahun provinsi. Nah, ke depan juga kita akan giatkan promosi terkait masalah produk-produk ini melalui kerjasama. Nah, sama kemarin sudah mulai kita jajaki kerjasama dengan para pelaku usaha yang di Jambi, dan kita upayakan juga membentuk asosiasi. Kita sudah bentuk asosiasi pengrajin makanan dan minuman Tanjung Jabung Timur. Nah, kedua kita bentuk juga asosiasi pengrajin kerajinan, yaitu lebih itu api tajam dan asmani. Nah, itu kerajinan api tajam. Api itu asosiasi pengrajin Tanjung Jabung Timur. Nah, itu seperti yang cerita ikut untuk pengrajin itu ada pengrajin batik ya, dan ada pengrajin anyaman. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2000
periode pertama Pak Bupati itu yang nampak berkembang itulah pengrajin batik. Dari awalnya cuma 3 pengrajin, sekarang sudah mencapai 18 pengrajin. Itu di pengrajin ada di depan setiap kecamatan. Di masing-masing kecamatan belum tentu ada perbankannya. Nah, di situ salah satu kesulitannya. Yang ada kan di kota kabupaten. Nah, sedangkan di daerah sendiri kan di kecamatan sulit itu. Mungkin sampai sekarang ini untuk yang terus kita kan nggak ada goceknya nggak ada, itu barang itu ada salah satu masih kita kelemahan kita di situ di bidang untuk pemasarannya. Ya, saya kembali ke promosi ya Bang. Oke. Pada saat promosi itu apakah kemudian ketemu kan itu kemudian ada agreement, ada MOU dengan pihak ketiga itu untuk kerjasama gitu atau seperti apa? Untuk kerjasama kita memang sementara ini adalah penjualan produk. Produk makanan gitu. Produk makanan. Sekarang udah produk makanan, kita prioritaskan produk makanan. Dari data kami yang ada untuk produk IKM ini yang paling dominan adalah produk olahan makanan. Ya, itu kurang lebih hampir mencapai 85%. Dari data kami untuk produk IKM itu sebanyak kurang lebih 675 IKM. 675 IKM. Itu semua dibantu tuh. Tidak, memang untuk pembantuan kami punya skala prioritas. Ya, kita punya skala prioritas, kita punya sentra. Nah, itu kita fokuskan. Kalau di Kementerian Perindustrian kita wajib membuat sentra IKM. Kita sudah mengeluarkan SK Bupati bahwa kita ada kurang lebih ada 5 sentra IKM. Salah satunya adalah sentra kita kerupuk kayu api di Kecamatan Mendahara. Kenapa kita sentra? Karena dominan pengrajin kayu api itu ada dekat dengan bahan baku. Terus ada sentra kerajinan batik itu di Muara Sabak Timur. Dan alhamdulillah untuk sentra kerajinan batik kita pun dibantu oleh pemerintah pusat dengan pembangunan rumah produksi batik. Ya, itu pun untuk provinsi Jambi ada di Tanjung Jabung Timur. Respon dari IKM sendiri Ya, dengan apa istilahnya kan, janganlah kamu kasih ikan tapi kasihlah kail, kan kira-kira begitu. Nah, kail yang sudah dikasih ke IKM, respon IKM seperti apa? alhamdulillah IKM itu sangat baik ya, karena itu kita bekali itu adalah ilmunya. Kita bekali ilmunya sehingga dia dapat berkembang. Nah, kami pun juga mewanti-wanti yang kita bantu pelatihan dan bantuan perlatus IKM yang benar-benar serius untuk melaksanakan pengembangan usahanya. Saya pernah dengar begini, mulai produk kayu api atau sejenis olahan itu pernah bekerja sama dengan beberapa pihak. Gitu. Ternyata dalam perjalanannya itu kualitas itu tidak Terkontrol. aman, itulah artinya kadang-kadang drop, kadang-kadang naik itu, kemudian bayar atau pemilik kecenderungan kemudian nggak pakai lagi. Nah, sebetulnya kenapa kualitas bisa begitu? Kemudian peran Perindak sendiri gimana sih? Ya, terima kasih. Ya, memang kita belakang kemarin kita dapat informasi seperti itu. Ada yang kita kerjasama dengan salah satu retail di Jambi terkait salah satu yang disampaikan produk kayu api itu tadi karena kurangnya keterpaduan antara OPD. Ini saya sampaikan kenapa? Karena bahan baku seperti kerupuk kayu api musim udang itu ada musim gelombangnya, sehingga para nelayan itu sulit untuk melaksanakan penangkapan ikan. Kesulitan itu sehingga para IKM pun sulit mendapatkan bahan baku. Jadi banyak tepungnya gitu. Salah satunya mungkin ke depan kita akan bersinergi dengan beberapa OPD teknis lagi seperti Dinas Perikanan, ya, dia punya nelayan, bagaimana kita padukan kerjasama dengan kita punya IKM terkait masalah bahan baku. Kedua, kami pun sudah mewanti-wanti para IKM tolong jaga kualitas dan kuantitas produk. Nah, karena namanya kerjasama dengan retail, dia itu diingatkannya. Quality control dari Perindak. Secara rutinitas kita enggak, tapi secara sampel kita akan melaksanakan kualitas itu. Kualitas mungkin itu kita salah satunya kita bentuk wadah asosiasi. Nah, gunanya asosiasi itu nanti. Kenapa kami secara selektif itu rencana yang sudah kami schedule-kan tuh setahun tuh minimal
2 kali kita akan adakan pertemuan dengan asosiasi. Ini kan tidak hanya soal olahan, soal makanan, ya. Ada IKM-IKM yang lain bergerak, mungkin ada batik, ada kayu, ada macam-macam lah. Karena di industri dan dagang kan di Bapak ini, Ya. banyak kan itu. Kemudian pabrik industri yang besar di Tanjung ini kan bisa dikatakan nggak ada. Nggak ada. Artinya memang dominasi industri kecil. Ya. Bagaimana kemudian industri kecil itu standarisasinya sama dengan industri besar, itu kan PR besar. Ya. Itu kiatnya seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk kiat bagaimana upaya kami sebagaimana untuk industri kecil itu harus mempunyai standar yang kuat itu tadi, maka kita mengajukan memfasilitasi standar yaitu berupa SNI-nya sama standar PIRT. Mahal nggak itu? Untuk ketahui bahwa mungkin dari pemerintah daerah kita memfasilitasi biayanya. Biaya difasilitasi. Fasilitasi Kita kita gila, 675 biaya PIRT, biaya BB POM, halal, itu beda. Berapa anggarannya, berapa ratus juta? Ya, jelas kita akan bertahap. Kita bertahap, tidak sekaligus, dan kita lihat evaluasi kembali. Yang kita bantu untuk produk yang benar-benar menjamin itu menjadi produk unggulan dan benar-benar pengrajin itu serius mengembangkan produknya. Nah, itu kita dapatkan dari sumber data yang kita evaluasi, kita mulai ke lapangan, sehingga setiap tahunnya Perindak itu memfasilitasi minimal kita tahun ini aja untuk PRT kita ada 30 kita fasilitasi. Oke, untuk mengurus PIRT, BB POM, kemudian label halal kan itu. Tapi sebelum itu diminum dulu Pak. Air kemasan pegunungan ini. Jadi kebetulan Ya, ini aku apa dari air kemasan pegunungan ini. Jadi kebetulan dari lereng Merapi, dari Bali, Ya, kemudian di beberapa lereng luar biasa. Keren. Silakan diminum. Kembali lagi ke soal PIRT kan itu. PIRT, BB POM, halal, dengan itu kan sangat mahal. Untuk uji halal aja sekian sertifikat, dan BB POM juga sama. PIRT mungkin sedikit murah karena di lingkup kabupaten. Itu mungkin bisa disampaikan ngurus itu bagaimana, biayanya berapa, gimana caranya seperti apa. ya, terima kasih. Memang untuk menjadi produk standar kita ada beberapa perizinan yang harus kita temui oleh para IKM. Salah satunya adalah PRT, itu merupakan sertifikat pangan sehat. Dan saat ini untuk mengurus PRT kita harus mengajukan ke dinas PTSP. Nah, di situ nanti ada formulirnya yang diserahkan ke IKM. Terus ada pengantar dari dinas Perindak yang merekomendasikan di situ mana yang bisa kami fasilitasi. Untuk pengurusan PRT itu yang biaya yang adalah biaya uji lab melalui Balai POM. Nah, terus terang di Tanjung Jabung Timur Belum punya laboratorium. Balai POM belum ada, tapi kita masih kerjasama dengan Balai POM yang di Jambi. Jambi atau lebih cenderung ke Balai POM pangan di provinsi Jambi, ya di Jambi. Di situ ada biaya standarnya oleh Balai POM untuk uji. Karena terus terang jenis uji makanan yang untuk olahan makanan padat dengan cair itu akan beda harganya. Itu yang kita bantu memfasilitasi itu. Sudah dapat hasil uji labnya, itu akan diserahkan ke dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan akan mendapat sosialisasi penyuluhan menjadi pangan sehat. Nah, mekanismenya dari pendapat penyuluhan pangan sehat baru diteruskan ke dinas PTSP akan mendapatkan PIRT. Untuk produk halal itu selama ini kita melalui MUI, ya. Tapi tahun ini sudah berubah ke Kemenak. Ya, Di Kemenak ada badan untuk halal yang memang untuk produk halal rata-rata satu produk itu mencapai 3.500.000. Nah, itu yang kita bantu. Tapi informasi saya dapatkan besok kebetulan ada kegiatan sosialisasi halal juga di Jambi. Insya Allah itu informasi dari Kemenak itu harganya akan turun. Itu bagaimana mengupayakan produk-produk pangan Indonesia itu bisa dapat berkembang, dan juga jangan mempersulit lagi para IKM. Dan beliau sekarang tuh bukan batik lagi, ingin mengembangkan lagi bagaimana produk anyaman. Ya, anyaman dari apa? Anyaman, kepingin anyaman dari nipah.
karena potensi kita ada daun nipah. Nah, itu kita kembangkan. Mudah-mudahan bagaimana anyaman daun nipah itu hampir sama dengan anyaman pandan, berupa bingkisan menjadi tas, jadi tempat wadah makan minum, itu akan kita kembangkan. Beliau sudah mulai konsen juga, dan kombinasi nanti dengan batik. Dan soal batik itu, saya pernah ngobrol sama beberapa pengrajin, mahalnya bahan baku batik, mulai dari kayu, tantennya, pewarnanya, itu dari pengrajin sendiri itu melihat seperti itu. Kan akhirnya kemudian karena mahal, itu harga batiknya ini kan jadi mahal kan gitu kan. Nah, kiatnya seperti apa biar jadi murah kan? Ya, kami ketahui bahwa untuk bahan batik yang ada di Tanjung Jabung Timur itu memang agak cukup mahal. Itu kisaran sekarang tuh sekitar satu bahan itu harga jualnya sampai 160 paling murah. Kayak ini Satu bahan itu kurang lebih 2 meteran. 2 meter. Bahannya sudah ini, tapi belum jadi pakaian atau belum itu memang seluruh bahan baku itu kita terus terang boleh katakan dari luar daerah Tanjung Timur, mulai dasar batik, pewarnaan, peralatan. Salah satu kami untuk menekan biaya produksi, muka kita bentuklah asosiasi. Jadi kita harapkan untuk ke depan para pengrajin itu kita himpun, sehingga kebutuhan pengrajin per bulannya berapa itu yang akan kita fasilitasi dengan bahan baku yang ada di Jawa. Pasti bisa menekan harga jual. Harganya Karena kan soal ekonomi, soal market itu adalah persaingan harga. Kualitas bagus, kemudian harganya terjangkau atau murah. Karena nanti kan bersaing terus di sektor itu. Jadi ke depan itu nanti para pengrajin itu kita tampung wadah asosiasi, jadi belanjanya cukup ke sini, ke satu tempat. Pasti itu ya, memang itu kita akan berusaha menekan harga produksi juga. Tapi terus terang saya mengharapkan para konsumen itu tahu, mengerti bagaimana menghargai seni, bagaimana bisa menghargai pengrajin. Bagi konsumen yang bisa mengerti, alhamdulillah dia tidak menentukan harga, tapi kualitasnya bagus, terus punya daya tarik seninya bagus, seolah dia akan menghargai berapapun harganya, dia akan beli. Cuma kita kan punya segmen pasar, ada yang pasar yang memang ekonomi ke bawah, ada ekonominya yang meningkat. Nah, itu jadi untuk komponen itu kita siapkan. Ada yang bukan batik, yang ada pengrajin kita itu ada 2 tipe. Pertama yang untuk batik cap. Di sini sudah ada batik cap. Batik cap dominan batik kita adalah pengrajin kita dominan batik cap. Terus ada batik tulis. Kan mahal batik tulis nih. Batik tulis mahal karena tidak akan sama. Seandainya ditempah lagi tidak akan sama, itu akan beda, itu lebih mahal. Terus kita punya jenis pengrajin batik yang beda, itu punya batik abstrak. Nggak kelihatan ini. Harus tidak kelihatan, dia tidak bermotif tapi punya daya tarik ya. Kami sebutkan di batik abstrak, yaitu pengrajin di Lambur. Ya, itu Mas Dedi itu memang khususnya dari beberapa pengrajin ini punya kriteria sendiri, dia batik abstrak. Abstrak itu dari dibikin pakai cap atau tulis. Dibikin paduan cap bisa dengan tulis ya, termasuk dengan pewarnaannya. Nah, memang kita akui terus terang salah satu untuk mempromosikan juga kita memang maksimal kita seperti outlet. Nah, kemarin kita punya outlet di bandara, terus dengan kondisinya COVID ini sehingga kita tarik lagi, dan kami ke depan kerjasama dengan Dekranasda akan berusaha membangun lagi outlet yang ada di Muara Sabah Barat. Cuma problem yang saya lihat yang itu pada saat umpamanya kebijakan bupati soal pemakaian batik, Sabah gitu katanya. Tapi saya lihat pada sehari pemakaian batik itu kok batiknya beda-beda. Ya sama kan gitu kan? Ya karena itu tadi kreativitas masing-masing IKM beda. Enggak diseragamkan, namanya meskipun ini desainnya satu, dikasih IKM sana, kemudian ada permintaan kemudian sama. Ya, ini kan soal seragam itu kan sama, kenapa beda kan gitu kan? Nah ini Mas, karena pertama itulah IKM kan bukannya produk IKM kan produk pabrikan, dia kan beda. Nah, yang imbauan kan kepala daerah itu yang penting memakai batik motif Sabah. Silakan warnanya apa, motifnya apa, masing-masing opini silakan. Terus ke pengrajin mana silakan, yang jelasnya kita memakai motif Sabah. Ya, kalau bisa jangan menyamakan lah.
karena masing-masing IKM itu kan beda-beda. Nggak ingin menyamakan gitu kira-kira. Oh, itu salah satu bisa jadi alternatif, tapi jelas sekarang dikembangkan, disilakan masing-masing OPD kita menampilkan seluruh motif yang ada. OPD tertentu, OPD aku milih yang mana terserah. Nah, karena terus terang di masa yang ada IKM sekarang sekitar 16 itu tidak semuanya memiliki motif yang sama. Enggak, artinya IKM terpenuhi semuanya kan gitu, artinya ini pesanan sekian, IKM ini pesanan sekian, tapi kemudian desain atau motifnya sama gitu, karena dipakai seragam, umpamanya begitu. Umpamanya kemarin pengadaan seragam batik, ini sementara menyasar di ASN. Apalagi kalau nanti sudah menyasar ke sekolah-sekolah dari SD sampai dengan SMA lah ya, ada Tanjung Timur semua pakai batik, belum mengarah. Sudah. Yang untuk anak sekolah sudah kita sepakati motifnya, anak SD, anak SMP sudah itu kerjasama dengan Dekrannas, dengan Dignas sudah disepakati. Tadi sudah ada itu sudah ada jenis apa motifnya sudah ada. Alhamdulillah sekarang tetap berjalan. Artinya IKM khusus batik ini makmur, berarti sudah banyak pesanan dari SD sampai dengan SMA, ASN. Alhamdulillah untuk IKM yang sudah lama bergerak itu sudah mulai itu. Yang sekarang itu paling yang baru yang mulai kita tingkatkan lagi. Jika mereka mandiri juga harus dapat rekomendasi dari Perindah, kemudian dari kesehatan. Ya, kalau untuk mandiri biasanya kami minta catatan untuk pengantar kami, bahan bagi kami untuk pendataan. Nah, silakan untuk biaya kalau memang IKM itu mampu, silakan kita akan buat pengantar aja. Jadi bahan kami harapkan nanti hasil dari dapat sertifikat itu tolong disampaikan ke Perindah. Karena itulah bahan nanti kami itu mendata ke depan, tidak menutup kemungkinan itu akan kita bantu pertama untuk pelatihan, meningkatkan kualitasnya maupun tidak menutup kemungkinan membantu sarana produksinya. Butuh waktu berapa dengan banyak pintu itu, kira-kira butuh waktu berapa ini? Mulai dari dulu itu kira-kira butuh waktu berapa hari? Biasanya yang bikin selama ini saya tanyakan itu yang agak kesulitan itu kita di Balai POM karena harus ke Jambi, jadi juga di situ kan prosesnya kalaupun normal aja sebenarnya sampai 1 hari, terus balik lagi ke kesehatan. Memang diharapkan kesehatan minimal kalau bisa itu ada 5 kelompok IKM karena kelihatan langsung sosialisasi bagaimana menjadi pangan sehat, itu diharapkan. Itu yang biasanya agak waktunya, tapi biasa tidak sampai 1 minggu sudah bisa seandainya sudah gitu kelihatan sudah normal. Nah, karena untuk penerbitan perizinan PIT ini tidak sulit. Aku kembali lagi ke dunia industri dan dagang kan. Ya. Apalagi dunia sekarang terkait dengan penyediaan barang dan jasa. Banyak sekali kabupaten kota yang kemudian mengelompokkan produk-produk itu menjadi satu kesatuan, seperti kalau itu Shopee, Lazada bukan iklan tapi itu kemudian dari pada saat pengadaan barang dan jasa bisa lewat ke marketplace ya. Adakah rencana asosiasi kemudian mendirikan marketplace agar pada saat pengadaan barang jasa pada saat membutuhkan itu langsung umpamanya soal mebel, soal apa itu kan dibikin Bapak juga nih. Untuk pengadaan barang kita sudah kerjasama dengan pihak ULP yang melalui e-katalog ya, sudah bisa masuk? Sudah bisa masuk. Mana itu memang untuk beberapa, dan alhamdulillah juga dengan programnya Pak Jokowi melalui Menteri Industri ya, itu ditekankan di masing-masing kabupaten itu harus membentuk P3DN. Apa itu singkatannya? P3DN peningkatan produk dalam negeri, yaitu produk ini usahakan bagaimana komponen lokal itu harus diutamakan dan dipakai pada saat pengadaan barang jasa. Maka diharapkan selama ini pengadaan barang jasa informasi dapat untuk tingkat nasional sampai 120 triliun, itu usahakan kalau bisa semaksimal mungkin produk itu adalah komponen dari buatan lokal walaupun dalam negeri, itu diupayakan. Ya, soal perindustriannya dan dagangnya kan gitu kan. Itu seperti apa? Iya, kita akan berusaha mendorong ke sana, terutama kami akan mengembangkan yang produk lokal daerah. Seperti bagaimana kami mengupayakan produk unggul kita batik, motif sapu itu hanya bisa masuk ke barang pengadaan. Sudah bisa masuk. Mana dengan
konsennya Pak Bupati, maka kita dihimbau beliau itu mengharapkan seluruh aparatur sipil negara Tanjung Jabung Timur wajib memiliki batik motif Sabak. Nah, Untuk PNS. untuk PNS. Nah, ke depan juga kayak dia mengharapkan juga tidak ASN lagi, yang mengharap juga pihak swasta, yaitu yang perusahaan maupun yang ada bekerja di wilayah Tanjung Jabung mengharapkan juga, diharapkan beliau itu wajib juga memiliki baju. Ini baju baru Bang itu. kebijakan bupati cukup membantu dari BKM ya, cuman baru bajunya belum lacanya gitu. Belum. selendangnya. Kapan didorong untuk ada laca, ada selendang gitu kan? Karena kan kebanyakan kan IKM menunggu nih kalau bikin laca Ya. untuk pas hari apa pakai batik, pakai laca. Ya, kami mengharapkan juga nanti mudah-mudahan pas nanti ulang tahun Tanjung Jabung Timur yang ke 22 tahun 2022 ini, ya kalau bisa nanti ya batik Tanjung Jabung Timur tuh dipakai dengan oleh ASN itu yang lengkap, ada lacanya, yang wanita ada tengkulunya, yang motif batik itu. Terus terang, nanti kita juga saat ini sudah bekerja sama dengan Dekran Asda, karena Dekran Asda juga adalah mitra dari Dinas Perindak, yang mana saya selaku Kadis ini menjadi ketua harian, yang ketua umumnya langsung oleh Ibu Bupati. Beliau sangat konsen dengan kegiatan kerajinan ini, dan beberapa tahun kemarin kita mengadakan promosi sampai ke salah satu retail modern di Jambi, kita melaksanakan fashion show, dan diharapkan nanti rencana kami tahun 2000 ini kita mulai lagi untuk meningkatkan promosi batik melalui fashion show. Itu yang kami sudah agenda sudah kita siapkan, kemungkinan ketepatan dengan ulang tahun kabupaten akan kita siapkan lagi fashion show. Terus konsen beliau itu bukan batik lagi, ingin mengembangkan lagi bagaimana produk anyaman. Yang kepingin anyaman dari nipa, karena potensi kita ada daun nipa. Nah, itu kita kembangkan. Mudah-mudahan bagaimana anyaman daun nipa itu hampir sama dengan anyaman pandan, berupa bingkisan menjadi tas, jadi tempat wadah makan minum, itu akan kita kembangkan. Beliau sudah mulai konsen juga, dan kombinasi nanti dengan batik Pasar, terutama di dunia kekinian itu kan pasar ini terhimpit dengan pasar modern. dan pasar modern, apalagi online nya. Ya. Nah, pasar tradisional di Tanjung Jabung Timur itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Salah satu untuk tugas kami bagaimana pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat perdagangan yang ada di kecamatan itu bisa berkembang. Kita diketahui bahwa dari data kami yang ada, Tanjung Jabung Timur itu memiliki 28 pasar. 28 pasar rakyat atau pasar tradisional tersebar di 11 kecamatan. Namun dari 28 pasar itu yang setelah kita kelola oleh Dinas Perindak itu ada 10 pasar. Istilah dikelola Dinas Perindak seperti apa? Yang dikelola sebenarnya adalah kerjasama antar Dinas Perindak dengan pemerintahan desa maupun pasar yang ada di ibu kota kecamatan. Itu dikelola oleh Dinas Perindak. Artinya ada restribusi. Ada retribusi yang kita pungut dari retribusi pasar. Otomatis dengan restribusi pungut ada fasilitas. Fasilitasi kan kita siapkan. Dari 24 pasar itu ada, kita buat 3 status. Ada pasar dimiliki oleh perorangan, ada pasar yang dimiliki oleh desa, itu tadi ada pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu Dinas Perindak. Fokus kami dari pemerintah daerah itu bagaimana pasar yang ada di ibu kota kecamatan itu bisa kita dikonsentrasikan menjadi pasar induk kecamatan. Kita konsen ke situ. 10 pasar yang di kita genjot itu alhamdulillah itu dibantu oleh pemerintah pusat. Ada kurang lebih sejak tahun 2017 kita ada 7 pasar yang kita bangun melalui sumber dana PHK dan 1 pasar melalui sumber dana TP. Dana TP itulah dana dari Kementerian Perdagangan tapi tugas pembantuan. Yang itu pun pasarnya sudah mulai tipe. Alhamdulillah tahun 2019 TP kita bangunlah pasar di Muasabah Timur, itu tipe D. Memang kita akui masih banyak kekurangan sarana fasilitasnya yang ada, tapi kami selaku Dinas
pembina tetap concern dan juga untuk bagaimana kita juga menjadikan pasar itu menjadikan sumber PAD, yaitu retribusi pasar yang tiap tahun peningkatannya tuh harus ada peningkatan retribusi pasar. Itulah kami pun berusaha untuk mencari potensi pasar yang bisa dikelola oleh kontribusi dari dinas perindak ke pemerintah daerah. Pasar di sini kan unik. Iya. Pasarnya masih mingguan. Kalangan, Istilahnya kalangan ya. Iya. Kalangan kemudian seakan-akan seperti kayak destinasi wisata gitu kan. Orang berselek Iya. gitu, bawa uang banyak, bawa tas besar, kemudian ke pasar belanja untuk satu minggu. Ada yang di perkebunan di dalam itu kadang bawa 2 tas 3. Aku melihatnya di pasar kira-kira seperti itu. Apakah tidak ada peningkatan kemudian pasar harian gitu kan? Latar belakangnya seperti apa? Apakah sulit atau seperti apa? Ya terus terang memang dari 28 pasar itu boleh katakan hampir 90% adalah pasar kalangan, pasar mingguan. Pasar harian itu sendiri cuma ada 3 pasar, yaitu di Nipah Panjang pasar harian, di Rantau Asal, dan di Sabak Timur. Yang ibu kota kabupaten sendiri itu masih pasar operasinya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Yang ramainya 2 itu hari Kamis dan hari Sabtu. Memang itu perintah langsung dari pimpinan juga bagaimana ke depan pasar kita menjadi pasar harian. Berarti Pak Romi gitu aja ya. Pak Romi, Pak Bupati sudah memerintahkan bagaimana pasar itu menjadi pasar harian. Pasar harian. Kiatnya? Ya itu Akan jadi dilakukan seperti apa? kita kemarin sudah berusaha juga untuk bagaimana pasar Muara Sabak Barat ini menjadi pasar harian. Pasar harian. Tapi namun kita akui karena terus terang pasar Muara Sabak Barat ini dihimpit dari beberapa pasar. Yang terdekat adalah pasar Satu Harayu itu hari Senin. Terus pasar Blok D itu hari Minggu. Dan pasar hari Selatannya pasar Kota Baru. Sedangkan terus terang pasar kita ini sendiri masih dominan pedagang dari luar. Nah itu salah satu itu salah satu PR kami juga dan concern kami juga di Perindak terkait bagaimana pasar Muara Sabak Barat itu kegiatan operasional menjadi pasar harian. Nah, jadi kita sudah berusaha untuk bekerja sama dengan para pedagang untuk dapat berjualan di tiap hari. Namun kita akui sekarang ini terkendala juga dengan masyarakat khususnya Muara Sabak Barat karena mayoritas kita masyarakat bergerak di bidang perkebunan yang penghasilan itu kan tidak tiap hari juga. Nah, itu sehingga pola belanjanya pun masih mingguan. Tapi ke depan pemerintah daerah concern di posisi di bangunan pasar kita akan kita fasilitasi juga. Kepengin Pak Bupati bagaimana pasar itu jadi kita bangun sejenis kios ruko, jadi bisa jadi pasar harian itu kan langsung ada itunya rukonya. Nah jadi tidak ada menjual sentral sayuran aja atau ikan segar, tapi memang ada kelontongnya, ada toko pakaiannya yang full bisa setiap hari. Setidaknya memang kita akui kami berusaha bagaimana pasar itu bisa nyaman, bisa adem. Yang kami ke depan kita pasar-pasar yang ada di Tanjung Jabung Timur kita akan mengadakan penghijauan. Ya, jadi salah satu biar bisa nyaman, terus fasilitas-fasilitas seperti ya kita usahakan untuk musolanya tidak kumuh, bersih, terus MCK-nya pun bersih. Nah, mudah-mudahan dengan kita kepingin juga pasar tradisional itu menjadi pasar sehat. Nah, jadi kedepannya belajar jadi objek wisata pasar, itu harapan kami. Nah, dan kami akan berusaha untuk meningkatkan sarana prasarana pasar biar kami juga tadi sudah sampaikan di Perindak itu ada beberapa bidang dan saya mengatakan masing-masing bidang harus punya satu kenangan atau suatu prioritas atau suatu ikonnya bidang. Nah, saya tekankan setiap kali kami ada pertemuan seperti bidang pasar, kepingin ikon pasar Sabak Barat itu menjadi prioritas bidang, bahkan perlu di dinas ingin jadi pasar sehat, pasar percontohan, pasar bersih. Kita prioritaskan, bukan kita tidak memprioritaskan 10 pasar, tapi itu kita utamakan. Nah, karena memang kita keterbatasan SDM, keterbatasan sarana, tapi kita punya skala prioritas.
di bidang industri apa ikonnya. Oke, kita fokuskan bagaimana ikon rumah industri batik itu berkembang. Nah, kita berusaha dengan peningkatan sarana fasilitasnya dibantu oleh kementerian. Bagaimana kita meningkatkan motif batik, kita meningkatkan IKM batik sehingga dia bisa lebih mandiri. Memang kami dapat informasi juga seperti itu. Pas saat panen raya, padi panen di sentral kita pertanian di Simpang Datu itu melimpah, sehingga para petani ada sulit untuk bidang pemasaran. Salah satu kiat kita juga, alhamdulillah Pak Bupati itu salah satu program dia itu adalah beras ASN. Ya. Itu menjadi alhamdulillah itu dapat membantu juga dengan harga petani. Kedua, kami sudah berkoordinasi juga dengan wadah penyalur beras. Bagaimana juga kenapa produk kita tuh sulit dijual. Nah, alhamdulillah juga kita sudah mendapat merek beras kita itu salah satu Nipung dua nipung itu mereknya itu, sehingga bisa dapat mempromosikan. Terus yang kemasan, kami mengharapkan kalau bisa dari segi kemasan packaging juga ya jangan ukuran hanya 10 kilo, kita mengharapkan 5 kilo juga harus ada untuk. Terus memang kemarin saya sempat berkoordinasi juga dengan salah satu pelaku besar di Jambi terkait masalah keluhan kami di pemasaran. Dia terbentur pertama terkait masalah tadi kualitas. Ya. Karena terus terang masih ada juga pecahannya, terus kadar airnya. Nah, kedua kondisi medan wilayah geografinya sulitnya. Karena itu bisa Pak kami berani menjamin menerima dengan catatan barang itu sampai di pabrik kami. Nah, itu kita kesulitan. Ya pasti kosnya tambah lagi. Nah itu jadi Mas, tapi kita tetap berusaha bagaimana saat panen produk kita itu bisa terjualkan. Memang selama ini juga kami ke depan akan berkoordinasi lagi bersinergi dengan OPD Ketahanan Pangan. Alhamdulillah dapat informasi beliau tahun ini dapat DAK juga untuk salah itu untuk lantai jemur, sehingga kita jaga kualitas ini. Iya. Nah, kemarin saya koordinasi juga dengan Bulog, pengen Bulog itu menyerap itu, cuman itu ada beberapa kriterianya yang kita masih sulit tadi, kadar air sama pecahannya itu. Nah, tapi jelas itu kita tidak boleh menyerah. Kami tetap mengupayakan juga berkolaborasi bagaimana kualitas pasca panen itu bisa meningkat, dan kami sudah berusaha juga insya Allah ke depan kita akan bantu dari hilir itu. Pertama kerjasama dengan kemarin itu ada beberapa liter yang masuk, yaitu kita sudah ada Alfamart yang masuk di Tanjung Jabung Timur sudah 2. Kita minta orang itu dapat juga mempromosi menjualkan produk daerah, Jadi dikasih space. ya, cuman di saat itu memang ada beberapa kriteria yang harus kita dipenuhi untuk menjual produk itu. Pelaku IKM atau pelaku satu punya wadah sehingga bisa menutupi biaya yang harus ditanam oleh Alfamart itu yang harus sekian 20 hari, 21 hari terus ada itu kita akan usahakan juga. Jangan sampai ada job kita perkebunan sawit, tetapi minyak goreng dari sawit susah kan. Ya, itu benar-benar kan. Ada operasi pasar ini soal ya. minyak goreng. Untuk alhamdulillah memang kita awal dari tahun itu di pasaran kita tahu bahwa minyak goreng di Tanjung Jabung Timur mengurangi stoknya sangat kurang, tapi dengan upaya itu dari pemerintah kita sudah berusaha untuk melaksanakan UP. Sudah 3 kali kita melaksanakan UP dengan Bulog, yaitu UP minyak goreng. Ya, terus kami tetap usahakan juga karena Bulog kita ada di Tanjung Jabung yang stok terbatas. Terus dengan upaya dari Kementerian Perdagangan diminta pelaku usaha yang mapan, karena terus terang Tanjung Jabung Timur tidak ada distributor minyak goreng. Nah, kita sudah alhamdulillah beberapa pedagang besar sudah kita bantu untuk langsung mengambil barang itu di distributor. Nah, sampai saat ini kurang lebih hampir 10.000 ton yang sudah disalurkan ke Tanjung Jabung Timur melalui rekomendasi Dinas Perindak ke 4 pelaku usaha. Akui di lapangan, apalagi masyarakat menganggap
bulan depan kita nyambut puasa, kami nyimpen stok ya. Memang itu ya, tapi dari kami mengimbau tetaplah kalau bisa jangan mengimbau aja gitu, pembelian itu menumpuk pembelian ya, kecil-kecilan kecil-kecilan. Terus terang informasi bahwa untuk kebutuhan dari data statistik manusia itu 1 liter 1 bulan. Kita pernah kerjasama juga dengan Kabupaten Kota Batam, sudah mengajarkan juga sama tetangga kita Lingga ya, kita untuk bagaimana itu, karena terus terang di Dinas Pendidikan juga ada kegiatan yaitu istilahnya itu mempromosikan produk misi dagang. Misi dagang itu kita laksanakan ke kabupaten atau kota yang benar-benar menjadi potensi untuk pemasaran. Itu terus kami ke depan sama Pak Kabid juga bagaimana untuk seperti di Muara Jambi tetangga kita, situ ada destinasi wisata Candi Muara Jambi. Terus Kota Jambi situ ada Danau Sipin. Saya sudah berkontak juga dengan rekan kami di Dinas Perindak. Seandainya ada kios, kita sewa kios khusus untuk produk-produk Tanjung Timur. Bisa termasuk itu tetap upayakan juga, dan alhamdulillah juga seperti wisata kita di yang Kampung Laut. Saya minta terima kasih juga dengan Pak Camat sama PKK-nya ada oleh-oleh khas Kampung Laut, dan kami harapkan setiap kalau bisa masing-masing kecamatan punya pusat oleh-olehnya. Nah, kami akan mengejar ke situ, mungkin akan bekerja sama dengan Dinas Purpora. Terus terang salah satu mempromosikan produk UKM adalah wisata. Ya, kalau wisatanya berkembang, seolah produk IKM akan juga berkembang. Keripik pisang, dengan terang potensi bahan baku udang kita daerah pesisir, bahan baku perkebunan pisang, malah itu di Tanjung Jabungnya di kalau boleh tahu. Nah, segini harga berapa? Itu harga 12.000. Ya, harga 12.000 harganya. Terus terang memang itu salah satu itu kan ya kualitas. Enggak, ini harga itu harga pasaran atau harga dari sana? Harga pasaran. Harga pasaran. Gitu tuh. Juga kita berharapkan juga kalau bisa ada beberapa pilihan ukuran sehingga konsumen bisa memilih. Nah, kami mengharapkan kalau bisa packaging itu yang seperti ini. Kalau bisa jangan lagi yang plastik. Nah, karena tingkat ketahanannya itu kurang. Nah, kedua lebih praktis seperti ini kan ada sakernya. Artinya kan ini untuk oleh-oleh untuk puasa lebaran. Ya bisa. Coba silakan. Fotografernya kalau nggak nyoba nggak ini kan. Biasanya untuk hari besar itu produk lokal kita seperti kerupuk itu sampai ke luar daerah. Sampai keluar. Ya. Di hari besar. Di hari besar, hari itu biasanya sudah cukup karena konsumen itu sudah sampai ke. Kembali lagi Mas Heru. Mas Heru itu cukup dipercaya oleh Pak Bupati ini selama sudah 5 tahun ya Pak ya, membangun dari awal ekonomi rakyat, entah ekonomi rumah tangga untuk bisa menopang perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tadi sudah sampaikan soal nilai investasinya sudah miliaran, kemudian soal produk-produknya sudah banyak. Nah, ada batik, ada berbagai makanan, di luar itu juga ada beras, ada furniture, ada macam-macam, banyak, tugasnya cukup luar biasa. Kembali lagi soal yang batik. Batik ini jenis motif apa, kemudian harganya kenapa Pak? Kalau cari kemudian aku mau beli ini, kalau orang lokal pasti naik motor selesai. Tapi kadang-kadang orang Muara Jambi atau orang Tebu atau Bungo dan sebagainya kalau mau beli itu kan nggak perlu datang ke sini. Dunia sekarang kan. Nah seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa gitu. Ya, terima kasih untuk batik. Alhamdulillah di Tanjung Jabung Timur cukup besar pengembangannya. Salah satunya adalah motif lakum itu ya. Lakum ini salah satu jenis tanaman di daerah pesisir. Jenis tanaman. Namanya lakum. Lakum ya, itu ini salah satu yang diproduksi oleh IKM Batik, itu Sei Batik yang lokasinya di daerah Kampung Laut. Itu alhamdulillah itu sudah untuk
Jambi ini sudah banyak itu yang mengunjungi tempat produksi ya. Untuk seandainya para pelaku usaha atau konsumen kepingin batik, kita juga dia sudah punya juga di Facebooknya pelaku usaha. Terus itu kan susah Pak. Nah, ataupun nanti kita Tidak bisa websitenya Perindak itu ada nggak kontak person ini dan itu? websitenya Perindak itu sudah ada. Sudah. Ya, makanya itu salah satu kita sering bercerita itu ya, itu kan kami usahakan juga melalui pemasaran yang marketing ya. Perindak sendiri terus berusaha Ya. untuk bagaimana sisi pembinaan, kemudian mencoba untuk membuka peluang-peluang itu, dan itu memang harus diikuti oleh pengusahanya sendiri. Dia harus punya inovasi sendiri atau bisa saling bahu membahu. Kira-kira pesan terhadap pengkaji, pengusaha rumah tangga seperti apa? Terima kasih ya. Kami mengharapkan ke depannya para IKM itu kami mengharapkan menjadi IKM mandiri. IKM mandiri itu kalau bisa ya punya jiwa entrepreneur, terus bagaimana bisa mengembangkan diri dianya. Karena terus terang kita kepingin produk unggulan kita tuh bisa keluar dari Tanjung Timur. Yang selama ini ya terus terang untuk bantuan kita akan berusaha juga meningkatkan pelatihan, tapi intinya kami mengharapkan IKM itu jangan cengeng, jangan hanya minta bantuan dulu, tapi usaha bagaimana bisa mandiri, bisa mengembangkan dirinya. Yang baik akan kita prioritaskan, yang kurang baik akan kita tingkatkan menjadi baik. Itu harapan kami. Artinya pemerintah supportingnya memang maksimal. Ya, kita akan usaha mungkin sehingga produk kita dapat dikenal dengan di luar, sehingga juga dapat dipasarkan. Itu kita harapkan itu. Mungkin pesan terakhir dan itu pesan yang beberapa kalimat ada untuk para pembatik, untuk para ini apa? Inginnya IKM pengrajin kita Tanjung Betul harus mandiri. Kan gitu. Harapannya para pengrajin, para ini like, share, and subscribe podcast Rewang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Siap.